Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Sebentar lagi tim nasional kita akan bermain ya menghadapi Vietnam dalam pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa di Al Tumama. Dan STY sedang mempersiapkan ya starting 11 dia yang akan ditampilkan nantinya menghadapi Vietnam. STY sudah menjanjikan sejak latihan kemarin bahwa tim nasional kita tidak akan bermain bertahan, tidak akan melakukan permainan sama seperti ketika melawan Irak, lebih dalam, kemudian counter attack atau serangan balik, tidak. Menghadapi Vietnam ini sepertinya harus jual beli serangan yang akan terjadi, dan itu yang diinginkan oleh STY ya, membakar semangat dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Bermain terbuka, melayani permainan Vietnam dalam duel nanti, karena ini bagaikan derby ya, dua tim dari sesama Asia Tenggara yang bertarung. Ini pasti tensinya akan tinggi karena dua-duanya ingin memenangkan laga ya. Indonesia ingin memukul, menghajar Vietnam, demikian juga dengan Vietnam yang mentargetkan ambisi mereka yaitu mengalahkan Indonesia agar peluang mereka terbuka. Setelah kalah lawan Jepang, mereka berharap bisa mendapatkan sesuatu hasil positif di saat terakhir menghadapi Irak. Indonesia juga demikian. 3 poin melawan Vietnam adalah sebuah harga mati di mata STY sambil menunggu pertandingan terakhir melawan tim kuat seperti Jepang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan laga pertandingan hari ini dengan hasil yang positif. Nah, dalam rangka itu, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah juga memompa semangat ya, memberikan kabar baik terhadap tim Indonesia yang sedang konsentrasi di Doha, di mana Erick sudah menjanjikan bahwa jika memenangkan pertandingan melawan Vietnam, pasukan STY akan mendapatkan bonus ya. Ini hanya sebagai untuk bisa menyemangati aja, tapi yang paling penting di mata Erick Thohir adalah pemain itu harus punya mental yang bagus, bertempur habis-habisan dengan semangat juang tinggi, dan memenangkan laga. Begitu selesai baru kita memenangkan ini dan dia akan mengucurkan bonus terhadap pemain. Tidak disebutkan memang seberapa besar bonus itu yang akan diberikan oleh Pak Ketua Umum, namun ini hanya sebuah apresiasi dari Ketua Umum atas perjuangan tim jika menyelesaikan laga dengan baik. Dan semangat itu tentunya sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Dia mungkin sudah telepon mungkin pemain satu-satu atau ke staf ofisial, ke manajer ya, ke STY. Semua dilakukan dalam upaya pertandingan menghadapi Vietnam. Nah, bukan cuma soal bonus ini yang diberikan ketika kita harus menang melawan Vietnam, tapi Erick juga menjanjikan bahwa ketika kita bisa mencapai babak 16 besar, walaupun itu terasa sulit, tidak mudah karena pertandingan terakhir menghadapi Jepang, dia juga menyiapkan bonus tersendiri buat para pemain kalau kita bisa menuju ke babak 16 besar. Memang sayang ketika melawan Irak kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, paling tidak imbang karena kita kalah dengan 1-3 saat itu. Tapi ini adalah saat yang tepat kita ketika saat menghadapi Vietnam dan kita bisa menang. Tentunya kita berharap menghadapi Jepang, walaupun orang banyak mengunggulkan, memfavoritkan Jepang, ya masih ada kesempatan buat para pemain untuk melakukan yang terbaik. Apalagi kalau dengan hitung-hitungan dalam pertandingan awal ini di grup D, Jepang kan ini main lebih awal ya dengan Irak. 18.30 kalau nggak salah mereka main. Hasilnya sudah bisa kita ketahui karena Indonesia melawan Vietnam itu akan berlangsung pada 21.30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi ketika mereka selesai, Jepang dan Irak, kita sudah bisa tahu. Kalau dengan asumsi Jepang bisa menang melawan Irak, ini akan jauh lebih mudah ketika kita juga bisa mengalahkan Vietnam. Itu kan syaratnya. Bisa aja dalam pertandingan terakhir, Jepang itu memainkan semua lapis kedua dia, ya, pelatih Hajime Moriyasu ini, untuk bisa menjaga kebugaran pemain dia, pemain-pemain inti dia akan tarik, karena sudah dengan 6 poin, otomatis Jepang lolos ke babak selanjutnya. Sehingga menghadapi Indonesia mereka
mungkin saja bermain imbang sudah cukup bagi Jepang, yang penting mereka tidak kalah. Dan ini pun akan memberikan jalan bagi Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya setelah kita menang melawan Vietnam, karena dengan 4 poin ini memungkinkan, karena ada 4 tim yang nantinya ikut ke 16 besar. Setelah dihitung poinnya akan diambil dari seluruh grup, dari 6 grup ini 4 tim terbaik peringkat ketiga yang akan melaju ke babak selanjutnya. Itu menjadi hitung-hitungan harapan tentunya. Jadi para netizen, para penggemar sepak bola Indonesia ini berharap Jepang bisa memukul Irak, dan saya yakin Jepang bisa mengalahkan Irak. Kalau bisa melihat, karena mereka difavoritkan memang untuk bukan saja menjadi juara grup D, tapi juara Asia bagi Takumi Minamino dan kawan-kawan. Nah, kalau menang kan jalan kita lebih mulus. Namun kita harus bisa mengalahkan Vietnam. Ya, tidak gampang. Vietnam juga tim yang sangat kuat, tapi segala kemungkinan itu bisa kita lakukan. Dan Pak Erick Thohir juga sudah menekankan kepada semua pemain untuk sementara jangan dulu bermain medsos. Ya, hindari dulu itu. Fokus dulu untuk pertandingan ini. Ya, jangan membiasakan diri selalu dengan memegang HP atau medsos ini, akan mengganggu konsentrasi tentunya. Tapi kalau fokus untuk bisa menyelesaikan laga melawan Vietnam dengan hasil yang positif, ini akan jauh lebih baik. Dan dia juga mengingatkan kepada para netizen untuk tetap mensupport pemain. Jadi jangan banyak untuk bisa menghujat pemain, ya, untuk merendahkan pemain, ya, mencaci maki. Memang itu resiko bagi seorang bintang. Kalau bermain buruk pasti akan mendapatkan kritik. Erick juga menyadari, karena dirinya juga banyak dicaci maki, banyak dikritik, pernah dia alami. Itu suatu hal yang ya biasa karena seorang bintang. Namun kali ini Pak Erick juga mengatakan kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia, mari mensupport, ya, memberikan dukungan dulu untuk pertandingan hari ini menghadapi Vietnam, karena itu yang dibutuhkan oleh para pemain. Kalau mereka selalu disupport dengan baik oleh para penggemar sepak bola Indonesia, mereka akan bertempur habis-habisan di lapangan. Nah, kita akan tunggu apakah sesuai dengan keinginan STY juga, bahwa pemain ini akan bermain dengan cara terbuka, bermain menyerang, bermain ofensif menghadapi Vietnam. Kan semua ingin melihat itu, karena ini akan menarik, karena Vietnam juga tidak akan bermain bertahan. Vietnam akan bermain juga terbuka untuk meladeni Indonesia. Jadi ini laga yang seru, laga yang kita patut nantikan bersama pada pertandingan nanti malam di Altumama atau Stadion Abdullah bin Khalifah. Semoga kita mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Doa dari masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola itu ditujukan kepada Jordi Amat dan kawan-kawan. Soal starting 11 semua tergantung dari STY. Siapapun yang dia akan main tentunya sudah melalui sebuah perhitungan yang matang dari Coach Shin. Dialah yang menentukan starting 11. Kita akan lihat siapa-siapa yang akan dia mainkan sambil menunggu line up pemain. Nanti kalau sudah sore sudah dapat, saya akan juga memberitahu kepada teman-teman semua untuk siapa-siapa yang sudah main. Mungkin jam 4, jam 5 sudah bisa saya dapatkan itu, dan kita akan berbagi info kepada teman semua. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Tetap semangat buat tim nasional. Anda pasti bisa. Ciao.